Zadul Muslim, Journey to Jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hayyakumullahu jami'an, ikhwani fillah wa akhwati fiddin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita di dalam mengkaji Risalah Mukhtasar Kitabil Ilmi. Kita masih membahas kesalahan yang pertama di antara kesalahan-kesalahan yang wajib dihindari oleh seorang penuntut ilmu, yaitu hasad. Memiliki karakter hasad atau sifat hasad terhadap kebaikan orang lain. Dan kita akan masuk halaman yang ke-59. Silakan dibuka. Kita akan membahas tentang keburukan-keburukan yang akan didapatkan oleh orang yang punya sikap hasad. Berkata penulis, "Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi, thumma innal hasida yaqa'u fi mahadhira." Sesungguhnya orang yang hasad itu, dia akan terjatuh ke dalam berbagai macam keburukan. Orang yang memiliki sikap hasad di dalam hatinya, memiliki penyakit hasad di dalam hatinya, dia akan terjatuh ke dalam berbagai macam keburukan. Di antaranya, awalan, keburukan yang pertama bagi orang yang hasad adalah karahatuhu ma qadarahu Allahu azza wa jalla. Orang yang hasad itu maknanya dia membenci takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki sikap hasad, memiliki penyakit hasad, maka dia membenci ketentuan Allah Subhanahu wa taala, membenci takdir Allah Subhanahu wa taala. Fa inna karahatahu ma an'ama Allahu bihi 'ala hadha asy-syakhsi karahatun lima qaddarahu kaunan. Karena kebencian orang yang hasad terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang tersebut, itu sama maknanya dia membenci takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya, tatkala kita membenci kenikmatan saudara kita, baik dalam masalah dunia, dalam masalah dalam masalah ilmu, itu namanya kita membenci takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa mu'aradatun liqada'illahi azza wa jalla. Dan sama saja berarti dia menentang ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu keburukan orang yang hasad. Bahwasanya tatkala dia hasad terhadap kenikmatan orang lain, maka berarti dia membenci takdir Allah Subhanahu wa taala. Tsaniyan, yang kedua, kata penulis, di antara keburukan orang yang hasad, annal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatabah. Bahwasanya penyakit hasad atau sikap hasad yang ada dalam diri seseorang bisa menghabiskan kebaikan-kebaikan yang dia miliki sebagaimana api bisa menghabiskan kayu bakar. Kenapa? Kata penulis, li'annal ghaliba annal hasida ya'tadi 'alal mahsud. Karena ghalibnya, umumnya orang yang hasad itu pasti dia akan berbuat zalim terhadap orang yang dia hasadi. Ini hukum secara umum. Tatkala seseorang iri dengan orang lain, maka biasanya dia akan berbuat aniaya, berbuat kezaliman terhadap pihak yang dia hasadi. Bagaimana caranya? Bidzikri ma yakrahu. Imma dengan cara ini menyebutkan keburukan orang yang dia hasadi tersebut, menggibahnya, wa tanfirin nasi anhu, membuat orang lain lari dari orang yang dia hasadi, wal hatti min qadrihi, dengan cara merendahkan kedudukannya, merendahkan kehormatannya dan yang semisalnya. Wa hadza min kabairidz dzunub, dan perbuatan-perbuatan semacam itu adalah termasuk di antara dosa besar yang sangat besar. Tatkala kita menggibahi saudara kita,
tatkala kita menjatuhkan kehormatan saudara kita di hadapan manusia, maka ini di antara dosa besar yang sangat besar. Allati qad tahbitu bil hasanat, yang bisa jadi akan menghilangkan kebaikan-kebaikan yang kita miliki. Oleh karenanya seorang talibul ilmi hendaknya waspada dari penyakit hasad yang bisa menyerang hatinya. Itu keburukan yang kedua, bahwasanya penyakit hasad bisa menghabisi kebaikan-kebaikan seorang hamba. Kemudian keburukan yang ketiga kata penulis, di antara keburukan penyakit hasad adalah ma yaqa'u fi qalbil hasid. Apa yang dirasakan di dalam hati orang yang hasad. Minal hasrati wal jahim wan nar allati ta'kuluhu aklan. Di antara keburukan hasad adalah bahwasanya hati orang yang hasad itu senantiasa dirundung dengan kesedihan. Senantiasa dirundung dengan jahim, yakni hati yang panas. Dan hati yang senantiasa merasa terbakar atas kenikmatan orang lain. Dia merasa nggak nyaman dengan kenikmatan saudaranya. Fakullama ra'a ni'matan minallahi ala hadzal mahsud igtamma wa dhaqa sadruhu. Orang yang hasad itu tatkala dia melihat setiap kali dia melihat nikmat pada orang yang dia hasadi, dia merasa sedih. Hatinya merasa sempit, dadanya merasa sempit. Wasara yuraqibu hadha syakhs. Wasara yuraqibu hadha syakhs. Orang yang hasad, dia senantiasa mengawasi pihak yang dia hasadi. Dapat nikmat atau tidak? Dapat musibah atau tidak? Itu kerjaan orang yang hasad. Kullama an'amallahu alaihi bi ni'matin hazina waghtamma wa dhaqat alaihi dunya. Dan tatkala orang yang hasad itu melihat orang lain yang dia hasadi, Allah berikan nikmat, baik nikmat dunia ataupun nikmat nikmat agama, nikmat ilmu, maka dia sedih dengan kenikmatan saudaranya. Dadanya sempit, dunia terasa sempit bagi dirinya. Oleh karenanya, saudaraku yang Allah muliakan, penyakit hasad adalah penyakit yang bisa membahayakan fisik seseorang, selain bisa membahayakan hatinya, membahayakan dunia seseorang, selain bisa membahayakan akhiratnya. Oleh karenanya seorang talibul ilmi hendaknya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jaga hatinya dari penyakit hasad yang bisa membahayakan dunia dan agamanya. Insyaallah kita lanjutkan penjelasan tentang keburukan-keburukan hasad di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.